Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini kita akan membahas ya untuk kemungkinan potensi IHSG untuk di pekan depan dan juga beberapa saham pilihan ya yang kondisinya memang saya pikir beberapa ada yang cukup menarik. Nanti kita akan coba bahas bersama-sama. Untuk pertama, kita akan coba membahas pergerakan dari IHSG kita terlebih dahulu. Ya, ini yang rekan-rekan sahabat Republik Investor lihat adalah tampilan grafik dari IHSG kita. Sebenarnya cukup sederhana ya untuk menganalisa IHSG kita. Kalau yang saya perhatikan, beberapa kali saya coba menggunakan moving average ya dalam menentukan titik pembelian dan penjualan ataupun sebagai titik support IHSG, di mana saya menggunakan moving average itu yang 20 harian. Nah, rekan-rekan dan sahabat Republik Investor bisa coba mengimplementasikannya dan coba dipraktekkan di chart masing-masing karena saya pikir ini cukup optimal ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan saat awal terjadi penurunan atau saat pertama kali ya IHSG turun di bawah MA20, benar saja untuk di pergerakan berikutnya ya di IHSG akan sulit gitu naik di atas MA20 seperti terjadi beberapa kali di periode di awal-awal 2020 yang lalu. Nah, setelah selang beberapa waktu mulai ada perlawanan di mana area MA20 ini dan juga IHSG-nya ya sudah mulai rapat, sudah mulai naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini diindikasi adanya perlawanan untuk naik ya IHSG-nya. Dan benar saja setelah itu IHSG terus menguat ya beberapa waktu atau beberapa bulan ya dari bulan keempat sampai dengan akhirnya di bulan ke-9. Di bulan ke-9 ini kembali turun lagi dari MA20 dan selang satu bulan di bulan ke-10 IHSG sudah berhasil naik lagi. Nah, jadi kalau kita mengikuti IHSG dengan menggunakan MA20, saya pikir cukup bisa diandalkan ya, cukup cocok gitu MA20 untuk kita terapkan untuk menganalisa IHSG. Di sini pun demikian pada saat ini breakout ya, di sini breakout, di sini mulai tertahan, di sini juga ketahan, di sini tertahan. Nah, ini nih, ini sebagai tanda awal di mana IHSG kita mengalami pelemahan ya di awal-awal di akhir-akhir Januari yang kemarin dan sekarang sudah mulai naik lagi. Nah, cuman di sini saya coba melihat ya perkiraan atau kira-kira MA20 ini mulai lemah atau justru masih kuat nih untuk menopang IHSG. Kalau kita belajar dari posisi di sini ya, posisi di sini awal mula kenaikan IHSG memang beberapa kali ada perlawanan ya, cukup lama bertahan di sini kurang lebih mungkin satu bulan ya, satu bulan setengah lah bertahan di area MA20 si IHSG-nya baru setelah itu naik. Nah, kalau seandainya sekarang kan diawali oleh kenaikan terlebih dahulu, ya ini naik, baru ada gejolak-gejolak di sini. Nah, otomatis kemungkinan IHSG kita turun ya. Setelah adanya gejolak harga di sini itu terbuka lebar. Ini berkebalikan dengan yang di sini ya. Ini diawali dengan penurunan, lalu dia naik, ada gejolak di sini, lalu setelah itu dia lanjut naik. Nah, ini yang saya coba antisipasi ya, dan saya coba informasikan ke rekan-rekan dan sahabat Republik Investor semua, ditakutkan nanti IHSG membuat pola berkebalikan dengan yang pergerakan yang lalu. Jadi yang lalu itu turun terlebih dahulu, mulai ada masa-masa konsolidasi dan lanjut naik lagi. Kalau yang di sini dia naik terlebih dahulu, masa-masa konsolidasi, nah takutnya dilanjutkan dengan adanya penurunan. Nah, oleh karena itu, untuk di posisi saat ini, kita fokus saja di beberapa saham yang kondisinya itu uptrend. Takutnya kalau yang sudah downtrend bisa semakin menukik atau semakin turun lebih dalam lagi takutnya. Apalagi kan IHSG kita ini bisa dibilang levelnya masih relatif cukup tinggi ya, 6.200. Jadi masih di kepala 6. Ya, nanti giliran IHSG kita seperti kemarin aja, misalkan turun 2% atau 1-2% aja, portofolio kita udah merahnya udah cukup banyak gitu. Apalagi nanti IHSG kita breakdown dari level 6.000. Ya mungkin portofolio kita udah cukup dalam gitu merahnya. Nah, kita antisipasi hal itu dengan memilih saham-saham yang relatif aman dan relatif uptrend lah paling tidak untuk di kondisi di pekan depan. Kita mengantisipasi saja ya. Dari beberapa pilihan sahamnya, di sini saya ada memperhatikan saham BTPS ya. BTPS ini cukup bagus saya pikir karena dia sempat ada breakout di level dari MA20-nya dan kalau seandainya kita lihat juga di sini ada pada saat dia breakout ya, ini dibarengi dengan adanya peningkatan volume transaksi.
Kan kalau adanya peningkatan volume transaksi itu sebagai salah satu tanda bahwa breakout-nya ini terkonfirmasi. Nah, makanya saya pikir BTPS apalagi sekarang ini lagi cukup ramai ya sentimen terkait dengan perbankan, saya pikir memang masih punya peluang untuk lanjut naik lagi. Apalagi kalau kita lihat polanya yang saat ini terbentuk di saham BTPS, ada kenaikan, lalu setelah ada kenaikan, ada masa-masa konsolidasi, dan biasanya kalau seandainya nanti lanjut menguat lagi atau lanjut naik lagi, ketinggian yang di sini sampai sini itu bisa kita jadikan target untuk kenaikan yang berikutnya. Ini tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, kurang lebih bisa seperti ini. Ya, target kenaikan BTPS kalau seandainya dia nanti lanjut menguat, areanya ini di sekitar 4.200. Sekarang kan harganya ya masih, kemarin juga masih minus 3,5% ya, kemarin minus 3,5%, harganya juga ada di area sekitar 3.800-an. Jadi kalau seandainya kita punya target 4.200, ya kurang lebih bisa dapat sekitar 10%-an target untuk saham BTPS. Jadi menurut saya sih ambil-ambil aja. Jadi nanti kita bisa menentukan target 4.200 lalu level supportnya di sini di area 3.700 ya. 3.700 bisa jadi level stop loss, 4.200 bisa menjadi target. Jadi antara risk sama rewardnya ini cukup terukur dan saya pikir dengan sentimen yang saat ini cukup bagus di perbankan, lagian dari sisi grafik juga cukup mendukung ya. Nih rekan-rekan bisa lihat tampilan grafiknya juga cukup oke, sudah breakout, jadi kemungkinan dia akan lanjut naik di besok hari cukup terbuka ya. Jadi silakan bisa coba lihat lagi, coba dianalisa lagi, siapa tahu memang dari rekan-rekan semua sudah ada yang punya atau tertarik dengan BTPS, silakan bisa coba dieksekusi untuk pembelian. Lalu berikutnya ada lagi yang menarik kemarin dari properti ya, CTRA. Ini salah satu saham. Sebentar, saya coba hilangkan dulu untuk moving average 20-nya. Nah, kita coba lihat dari sisi grafiknya aja. Kemarin ini dia breakout ya. Pokoknya kalau sekarang ini kita coba lihat deh saham-saham yang breakout. Karena biasanya secara momentum ya, demand-nya, artinya demand-nya lagi kuat-kuatnya nih. Kalau seandainya memang saham tersebut breakout. Jadi fokus pasar ada di saham ini gitu. Dan kalau kita lihat secara volume transaksi pun di sekitar 4 hari terakhir ada peningkatan ya volume transaksinya walaupun memang tidak terlalu signifikan, tapi ini adanya indikasi demand yang kuat ya untuk saham CTRA. Ini breakout plus volumenya juga lumayan cukup relatif tinggi. Kalau seandainya kita mau ambil posisi, saya pikir nggak ada masalah sama sekali. Harga kemarin sempat hampir mendekati level 1.200 ya. 1.200 sepertinya memang menjadi level-level yang psikologis ya untuk CTRA. Kalau seandainya memang sentimen properti masih cukup ramai ya, relatif ramai, saya sudah lihat view ini agak sedikit lebih besar ya untuk CTRA. Untuk teman-teman yang ada niat ambil atau yang sudah punya posisi, silakan coba bisa mempertimbangkan untuk coba jual di area ini resisten ya untuk saham CTRA ini di area sekitar 1.230 ya. 1.230 lalu next berikutnya bisa di area di sini, ini juga area yang cukup lumayan tinggi 1.275 sampai di level 1.300. Jadi area-area ini saya pikir bisa menjadi area yang sepertinya sih bisa juga ya dilalui oleh CTRA, apalagi kalau IHSG-nya mendukung. Kalau IHSG-nya mendukung, saya pikir 1.300 ya, posisi 1.300 masih sangat memungkinkan dicapai oleh saham CTRA. Terlebih secara teknikal, nah, ini rekan-rekan bisa lihat posisinya ini cukup bagus ya. Kalau kita lihat trennya secara kasat mata aja, ya ini kecenderungannya uptrend. Ada penurunan beberapa kali, tapi perlawanan pembeliannya juga cukup relatif kuat. Ini membuat pergerakan saham CTRA, ya salah satu saham properti yang pergerakannya cukup menarik. Mungkin kalau nggak CTRA ada lagi pilihan SMRA, itu juga salah satu saham yang saya pikir juga kurang lebih hampir sama, tapi yang kemarin breakout dan cukup meyakinkan pasar ya, itu cukup banyak pilihannya di saham CTRA. Lalu ada lagi yang menarik itu kemarin ada saham INKP ya, kalau teman-teman perhatikan juga ini menjadi salah satu saham secara tren cukup menarik karena posisinya juga secara tren masih uptrend. Kalau kita tarik garis seperti ini juga terlihat ya, kondisinya ini masih cukup relatif aman. Pertama dari sisi teknikal sudah cukup oke, apalagi ini sudah sebenarnya pas kemarin itu ada konfirmasi ya untuk breakout di level di sini ya, di area di mana ini sempat tertahan, tapi karena IHSG-nya waktu kemarin nggak mendukung ya, padahal dari sisi volume transaksi
Ya, volume transaksi yang terjadi pada saat dia breakout ini cukup besar, saya pikir. Ada broker yang sempat kita sampaikan juga ya, YU atau CMB Sekuritas yang tidak hanya di INKP, tapi dia mengakumulasi di saham Tekim juga. Tekim, INKP saya pikir juga 11-12 kedua saham ini, tapi keduanya cukup oke. Nanti tinggal rekan-rekan dan juga sahabat Republik Investor kira-kira lebih cocok kemana, INKP atau Tekim, karena keduanya juga akumulasinya cukup bagus. Nah, posisi sekarang selain karena dia sudah terdapat akumulasi, teknikalnya juga bagus, nanti tinggal tentukan saja level support untuk saham ini. Kalau memang seandainya kita memang punya posisi atau beli, nah ini bisa dilihat. Ini tren yang saat ini terjaga ya di saham Tekim. Ini aman, di sini aman, di sini juga aman. Nah, di sini nanti kita sambil lihat seharusnya ketika nanti IHSG positif, harusnya sih saham INKP ini bisa mantul juga ya dari level support yang saat ini posisinya ada di sini, sempat turun, ya semoga saja nanti akan lanjut menguat ya, walaupun misalkan IHSG tidak mendukung, misalkan IHSG-nya merah, ya mungkin akan mengalami konsolidasi lagi nih, nggak naik tapi konsolidasi dulu, mungkin bisa juga seperti itu untuk pergerakan INKP, tapi secara keseluruhan ini salah satu saham yang teman-teman bisa masukin di dalam watchlist. Kita sedikit lihat ya untuk broker summary-nya. Kalau teman-teman lihat di sini yang tadi saya sampaikan, kalau kita lihat per 1 Februari sampai dengan saat ini, nah ini broker YU mengakumulasi sebanyak 147.000 lot di harga 14.300. Artinya kalau kita lihat posisi saat ini, posisinya dia ada nyangkut ya sekitar 400 poin di saham INKP. Apa benar? Dan apakah memang ini akan dibiarkan begitu saja ya? Masa broker sebesar ini akan membiarkan portofolionya merah gitu. Nah, ya kemungkinan akan ada sedikit banyak gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh broker YU untuk coba menaikkan harga INKP. Kita tunggu saja nanti pergerakannya, nanti kita tinggal watchlist saja untuk sahamnya. Lalu untuk yang berikutnya, saham yang menarik lainnya adalah saham Harum ya. Teman-teman bisa lihat saham Harum ini juga salah satu saham yang memang bisa dibilang kenaikannya sudah sangat signifikan dari level 1000 ya, taruhlah dari level 1000 ya di area di sini. Sekarang dia sudah berada di area 7.500 ya. Sempat naik sampai di level 7.500. Tentu saja kenaikannya bisa dibilang ya kenaikannya sampai 7 kali lipat. Bukan kenaikan yang biasa-biasa ini. Ini kenaikannya luar biasa 7 kali lipat dalam jangka waktu ini nggak sampai setahun karena mulai naik itu dari Agustus, sekarang masih Februari itu sudah naik ke 7 kali lipat. Nah, kita lihat ya, sebelum kita masuk, karena memang secara teknikal ya ini cukup oke dan relatif aman ya. Kalau kita mau aman, coba kita menggunakan moving average. Kalau kita pakai 20 atau yang 10, nah kita lihat. Nah, sepertinya yang lebih cocok atau lebih dekat kita pakai yang MA10 ya. MA20-nya kita hilangkan. Nah, sepertinya MA10 ini bisa menjadi level support untuk saham Harum. Kalau seandainya teman-teman suka sama saham yang uptrend, dan saya memang menyarankan untuk akumulasi saham yang uptrend. Tapi karena Harum ini kenaikannya sudah 7 kali lipat, harus berhati-hati. Setiap kali ada penurunan, bisa diakumulasi, bisa dibeli, dan bisa kita terus hold gitu ya. Tapi kalau nanti sewaktu-waktu dia breakdown atau turun jauh dari moving average-nya yang selama ini mengcover pergerakan si Harum ini, buru-buru kita lakukan penjualan. Tapi kalau hal itu tidak terjadi, kalau seandainya tidak ada penurunan, justru setelah dia turun, nggak lama dia lanjut naik lagi, turun, terus dia naik lagi. Nah, kondisi seperti ini, kondisi yang bisa kita buy, kita bisa hold, dan juga kita bisa coba terus memantau ya untuk pergerakan Harum, karena bisa jadi nanti ada broker-broker juga yang melakukan distribusi selain daripada grafik. Nah, sekarang kita coba lihat broker yang cukup masif mengakumulasi saham Harum ini. Kalau kita lihat tadi mulai kenaikan dari Agustus, untuk saham Harum periode Agustus 2020, kita coba lihat. Nah, ini ada broker MG dan juga EP ini MNC ya, MNC dan Semesta Indovest. Ini mengakumulasi, taruhlah yang MG, mengakumulasi 355.000 lot. Saya pikir ini jumlah yang relatif sangat banyak sekali dengan harga rata-rata di 4.200. Jadi kurang lebih keuntungannya sudah sekitar 3.000 poin ya si MG ini. Jadi kalau seandainya dia mau jualan sekarang pun, ya ini dia akan bisa mendapatkan keuntungan dengan mudah gitu. Ya tapi dengan jumlah yang sebanyak ini, 355.000 lot, tentu saja dia harus memikirkan cara keluarnya harus seperti apa. Nah,
Ini sekedar informasi saja untuk rekan-rekan semua. Kalau memang nanti punya saham Harum atau memang pengen beli saham Harum, perhatikan si broker MG ini. Selama dia tidak melakukan penjualan signifikan, saya berharap sih masih bisa dipertahankan ya untuk saham Harumnya bisa di maintenance naik terus sama si MG ini. Perhatikan saja level average dia di 4.200, artinya dia punya di posisi sekitar di area 4.200 di area di sini. Jadi memang bisa dibilang cukup rendah, kalaupun dia jual sampai ARB berkali-kali, saya pikir itu juga dia masih tetap bisa mendapatkan keuntungan. Nah, nanti kita tinggal tunggu saja cara seperti apa yang dilakukan oleh MG untuk keluar dari saham Harum. Tapi sejauh ini, secara teknikal, Harum masih cukup menarik dan masih cukup bagus. Itu mungkin beberapa ulasan dari mulai IHSG dan juga pilihan-pilihan saham yang semoga bisa menginspirasi kita semua. Dari saya mungkin cukup, semoga kita bisa mendapatkan keuntungan. Salam cuan.